Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Ya, pemirsa, setelah beberapa lama dijabat oleh PLT, akhirnya posisi Menkominfo diisi oleh satu nama, Budi Aristiadi, yang tak lain adalah mantan relawan Jokowi yang juga mantan Wamendes. Dan juga selain ada nama Budi Aristiadi, ada 5 kursi wakil menteri yang juga diisi oleh sejumlah nama yang bukan berasal dari partai politik atau non-parpol. Dan rata-rata didominasi oleh relawan Jokowi. Kemudian ini juga menjadi pertanyaan publik, apakah kapasitasnya sudah pas relawan Jokowi menduduki posisi-posisi strategis di kabinet pemerintahan Jokowi ini di akhir-akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden pula. Dan pertanyaan lain juga muncul, manuver apa yang sedang dimainkan oleh Presiden Jokowi? Karena di hari yang sama setelah pelantikan, Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, yang mana pemilik jatah dalam tanda kutip kursi menteri yang diganti oleh relawan Jokowi. Apa kira-kira hasil pertemuannya? Kami akan membahas malam hari ini di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Reshuffle kabinet, Jokowi lebih memilih relawan ketimbang partai politik. Ini akan kita bahas malam hari ini bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya. Dari ujung sebelah sana ada Henry Satrio, pengamat politik. Selamat malam. Saya mau nyebutnya dosen, salah kan jadi. Dan di sebelah sini ada Bung Jakfar Siddiq, Wasekjen Partai Nasdem. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat datang di Dua Sisi untuk pertama kalinya ya. Dan di sebelah kiri saya ada Mas Arya Bima, politisi PD Perjuangan. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben ini batik warna coklat. Iya. Biar kelihatan sebagai orang Solo. Di ujung sana ada Bung Panel Barus, relawan Projo. Benar? Selamat malam, Bagi. Selamat malam. Relawan Projo, mantan kader Nasdem juga saya dengar ya. Mantan tapi ya, udah mantan. Oke. Masih. Saya mau ke Bung Jakfar terlebih dahulu. Bung Jakfar, ini kan kita bicara ini jatah kursinya Nasdem nih yang dialihkan ke relawan Jokowi. Saya minta pertama dulu nih tanggapannya dengan kursi Nasdem dikasih ke relawan. Padahal sebelumnya berkali-kali di forum ini politisi Nasdem selalu bilang kami istiqomah mengawal Pak Jokowi sampai 2024. Tapi ternyata jatahnya itu dikurangin begitu aja. Menurut saya gitu, menurut kita bahkan di beberapa kali Pak Surya berpidato gitu di forum resmi Nasdem tidak pernah ada juga jatah-jatahan menteri. Memang sebelumnya itu adalah menteri yang berasal dari kader Nasdem, tapi itu bukan soal jatah. Itu murni soal latar belakang, kemudian kapasitas. Seingat saya di ulang tahun ke-10 Partai Nasdem sudah disampaikan, pidato Pak Surya menyampaikan bahwa terserah Pak Jokowi karena itu hak konstitusional Pak Presiden, kalau ada yang layak silahkan, kalau tidak apa-apa. Artinya tidak juga bisa kita pertentangkan, itu harusnya punya Nasdem bukan relawan, bukan. Tidak. Artinya sekarang Pak Jokowi menilai nggak ada yang layak ya kader Nasdem untuk duduk di situ. Lebih layak Projo kayaknya. Mungkin dalam waktu yang singkat kerja berikutnya, Pak Jokowi bisa juga menilai bahwa oh ini ada yang mumpuni mungkin dan belum melihat Nasdem. Oh di Nasdem mungkin kapasitasnya untuk yang lain. Kan masih ada 2 kader Nasdem di kabinet, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Menteri Pertanian. Tapi kalau Nasdem sendiri melihat ini mumpuni nggak? Mikrofonnya boleh dekat, Mas? Gini, kalau soal mumpuni, biar waktu yang menjawab masih ada 1,5 tahun untuk bekerja. Kita berharap tentu saja siapapun yang dilantik oleh Pak Jokowi jadi menteri, jadi wamen, itu bisa bekerja optimal, maksimal, serta kemudian melahirkan karya-karya terbaik untuk Indonesia. Sebenarnya Pak Jokowi kan nggak minta karya, minta menyelesaikan masalah BTS nih. Anda yakin nggak bisa itu diselesaikan? Kalau kita lihat nanti pasca pemerintahan Pak Jokowi sudah selesai atau belum. Biar waktu yang menjawab. Kalau kita duga-duga nanti menjadinya prediksi. Nah, tidak bisa. Ini soal kerja, soal bernegara, soal berpemerintahan, kita tidak berprediksi. Tapi kita lihat prosesnya, mudah-mudahan saja sekali lagi kita harapkan pekerjaannya selesai apa yang ditugaskan oleh Pak Jokowi. Kita pernah ingat bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa yang ada itu visi presiden, menteri itu melaksanakan visi presidennya. Mudah-mudahan tercapai lah. Mudah-mudahan tercapai begitu ya. Bung Panel, sebagai orang yang ada di satu alma mater nih, relawan Projo, mantan koleganya juga sekarang jadi Menkominfo.
kalau tadi Bung Jakfar bilang ya kita lihatlah dulu ya, berharap bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Pak Jokowi. Kalau Anda sebagai orang yang kenal melihat ada kompetensi nggak? Karena ini publik mempertanyakan, pas nggak ini kompetensinya Pak Budi Ari untuk jadi Menkominfo? Ya, yang pertama yang perlu saya sampaikan tentu ucapan terima kasih dulu pada Pak Jokowi atas kepercayaan yang begitu besar, ya. Boleh mic-nya dideketin lagi ya? Terhadap Budi Ari Setiadi untuk menjadi Menkominfo. Perlu kami garis bawahi bahwa kepercayaan Pak Presiden terhadap Mas Budi Ari Setiadi ini bukan semata-mata kepercayaan hanya sebatas sama Projo saja, tapi secara umum kepada relawan, ya. Ini harus kita jaga kepercayaan yang berat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Projo sebagai sebuah ormas politik loyalis Jokowi, ya, saya pikir punya tekad. Yang paling penting adalah memastikan pemerintahan ini berjalan sampai akhir dan sukses. Oke. Jadi sukses apapun tugas berat yang diberikan harus kita jalankan. Oke, untuk bicara memastikan pemerintahan sukses. Oke, bicara perintah tugas presiden pasti nggak mungkin ditolak kan, harus dijalani gitu ya. Tapi kalau berbicara kapasitas, Anda sebagai orang yang tahu, baik itu personal dan juga secara ini kemampuan. Nah, saya mau sampaikan. Pas nggak tuh, Pak Makanya Budi saya Ari mau di situ? sampaikan, kita sebagai loyalis, saya pikir wajar-wajar saja diberikan tugas seperti ini. Nggak, pertanyaannya secara Satu kapasitas itu, yang background kedua, punya nggak untuk menangani itu? yang kedua, saya mau bilang, apa yang diputuskan Pak Jokowi mengangkat Budi Ari, saya pikir ini wajar dan sangat tepat. Ya, itu sudah dibuktikan dalam 3 kali 24 jam. Eksekusi yang dilakukan oleh Budi Ari di kementerian ini. Dia udah punya timeline menyelesaikan BTS sebagai prioritas, tidak akan sampai bulan Desember ini akan selesai. Lalu yang kedua, hari ini sekian belas ribu portal judi online ditutup, dibukukan oleh Budi Ari Setiadi. Jadi itu menjawab pertanyaan publik mengenai kapasitas ya? Cespleng ini. Ya. Oke. Tidak ada yang lebih cespleng dari ini. Oke. 3 kali 24 jam action. Saya minta Bung Hensat nih, sebagai orang yang mengamati dari luar, pertanyaan saya sama. Sesuai nggak kapasitasnya Budi Ari untuk ada di posisi Menkominfo? Dan melihat tadi sudah langsung 3 gerakan, langsung cespleng katanya untuk menangani masalah di Kominfo. Enggak, kalau sesuai atau tidak, itu bahasa rakyatnya terserah. Kalau bahasa hukum tata negaranya kan prerogatif presiden. Jadi mau itu sesuai kayak, mau berkualitas kayak, enggak, kita tuh nggak punya urusan tuh. Jadi pertanyaannya berkualitas atau enggak bisa dijawab nih? Karena semuanya terserah presiden. Kan kadang-kadang, kalau saya justru melihatnya ini tentang kenyamanan aja. Kenyamanan Presiden Jokowi. Berarti Presiden Jokowi nggak nyaman sama Nasdem sekarang? Bukan nggak nyaman dengan Nasdem. Tapi kan memang sudah kosong. Kursi menterinya. Sudah kosong. Nah, dia mencari pengganti yang membuat dia nyaman. Yang tentu saja Mbak Anggi, ini kita ajak untuk mundur dulu. Saya akan mundur dulu. Projo ini saya rasa tidak lepas dari 2 hal. Pemilu 2024 dan Prabowo. Pemilu 2024 dan Prabowo.